Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello halal family, welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video we'll be reacting to how Indonesian money is made. This video was suggested by Daid Kodiaid. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. Hopefully I didn't butcher your name. It's just because the characters are a little bit different, so it's hard to pronounce it. Stay tuned guys, we'll be right back for the video. Welcome back guys, inshallah we're going to get started with the video momentarily, and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. With that said, we're going to get started with our video. Hey ho pop gengs, UANG. Barang yang satu ini bisa jadi sumber kebahagiaan, bisa juga jadi sumber malapetaka. Sebagai alat tukar, uang menjadi hal yang penting yang terus diburu dan ditumpuk. Buat makan, bayar uang sekolah, beli ini dan beli itu. Tapi tahu nggak sih pop gengs, bagaimana uang ini dibuat? Ternyata banyak hal unik dan belum semua orang tahu loh. Berikut ini daftar populer menyajikan fakta unik proses pembuatan uang. Namun sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya, support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari daftar populer. Pabrik uang di Karawang. Pertama-tama harus ngebahas pabriknya dulu nih. Sudah pada tahu kan, kalau uang rupiah itu dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri, badan usaha milik negara yang memang tugasnya mencetak uang. Nih, ada surat ketetapannya loh, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006. Nah, pabrik uang milik Peruri ini terletak di Karawang, Jawa Barat. Dan tahu gak sih pop gengs, perusahaan yang berdiri sejak 15 September 1971 ini tidak mencetak uang rupiah saja loh, tapi juga mata uang negara lain seperti rupiah Nepal, baht Thailand, taka Bangladesh, dan ringgit Malaysia. Nah, selain uang, Peruri juga mencetak berbagai dokumen negara lain seperti paspor, materai, dan sertifikat tanah. Banyak juga ya tugasnya Peruri. Tapi meskipun sebagai satu-satunya perusahaan yang berhak mencetak uang, Peruri nggak boleh mencetak semua mereka, tapi harus di bawah kendali pemerintah. Melalui Bank Indonesia tentunya. Kalau nggak ya rupiah Indonesia bakalan bisa hiperinflasi seperti mata uang Bolivar Venezuela. Dibuat dari kapas. Nah, sekarang dari bahan baku ya. Uang kertas rupiah berbeda dengan mata uang lainnya. Kalau pound sterling Inggris dibuat dari kertas polimer. Kalau bahan baku rupiah dibuat dari serat kapas. Padahal nih, kalau menggunakan polimer justru lebih bersih, lebih aman dan lebih tahan lama. Ternyata alasannya itu adalah perilaku dan kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Orang Indonesia itu masih sering menyimpan uang di dalam saku. Menurut Peruri, bahan serat kapas ini justru lebih tahan lama di suhu ekstrim. Sementara, kalau kertas polimer, kena setrika dikit aja bisa nempel di baju. Makanya, bahan serat kapas lebih cocok untuk uang kertas rupiah. Sesuai dengan perilaku orang Indonesia yang keseringan menyimpan uang di saku. Ayo lo, siapa yang sering nyuci sama setrika duit karena ketinggal di saku? Harus terima kasih nih sama Peruri yang pengertian banget sama kita. Cara bikin uang. Uang kertas dibuat secara massal menggunakan cetakan logam yang terlebih dahulu diukir dengan desain yang telah disetujui tadi. Pengukiran dilakukan oleh manusia loh, bukan mesin. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan dan ketelitian desain uang kertas. Nah, setelah cetakannya jadi, lalu diteruskan ke mesin cetak. Proses cetaknya sih nggak pakai lama ya, bisa mencetak ratusan lembar dalam waktu singkat. Lembaran uang yang sudah dicetak akan diperiksa. Nggak boleh ada cacat sedikit pun. Kalau ada yang cacat dikit aja, uang tersebut dianggap produk gagal dan harus segera dimusnahkan. Oh iya, prosesnya itu dilakukan oleh mesin dan juga manual ya. Wah, panjang banget ya prosesnya. Dan tentu aja harus dibarengin dengan ketelitian ekstra. Lalu untuk uang koin gimana ya? Uang kertas aja susahnya kayak gini. Gimana uang koin? Nah, langkah pertama itu adalah membuat cetakan dasar atau molding yang kemudian diedit di komputer untuk membuat desain 3 dimensi.
Setelah itu, desain 3 dimensi tadi dimasukkan ke dalam master cetakan uang koin. Bahan baku uang koin adalah sebuah kepingan logam yang biasa disebut dengan blank coin. Blank coin ini dimasukkan dalam master cetakan tadi dan dicetak kayak gini nih. Simple kan? Nah, kalau udah selesai, uang koin siap deh dikemas dan didistribusikan. Distribusi. Setelah dicetak, uang baru didistribusikan. Nah, pihak yang berwenang mendistribusikan uang hanyalah Bank Indonesia yang menyalurkannya ke 44 kantor perwakilan di seluruh wilayah Nusantara yang menjangkau hingga daerah terpencil. Bayangin aja, 44 kantor perwakilan ini harus melayani 515 wilayah. Banyak banget kan? Tapi sebanding sih dengan gajinya, hihi. Nah, gimana? Udah pada tahu kan proses pembuatan rupiah? Kira-kira kalau kamu tiba-tiba dapat duit miliaran dari peruri, mau diapain? Beli rumah, nikah, atau apa? Ceritain dong di kolom komentar. Terus jangan lupa like. Nice, guys. Really interesting. You know, this is the second place that I've seen that, for example, makes money. I saw just the outside of the building in Morocco, and they had lots of guards and police standing outside just guarding it. And this is the second place. I haven't seen like where in Canada or States or any other country they make it, but you know, they showed inside and it was pretty interesting, right? Like how big machineries and they're running it, and they showed the designers. And I think a lot of countries are moving away from paper because it breaks so easily, and they're going to polymer, which is, I guess, kind of like plastic, and it lasts longer. So I think in Britain they've changed it recently. Canada did. Australia. I don't think state has picked it up yet because there's, I think, still paper. And they showed also the coins, which was pretty good, the way they were stamping it, and then the distribution. So really interesting, guys. Thank you very much for suggesting it. I hope you guys enjoyed it too. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, please put in the comment section below. As always, guys, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.